Halo Sobat Ejra Diskus dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengobati penyakit eksternal ya, atau bagian luar ya, ikan diskus. Ini adalah penampakan ikan diskus saya. Sebagian sudah habis, tinggal beberapa burayak yang ukuran 1 inch dan 1,5 inch. 1,5 inch ya. Dan ini ada yang lagi sakit, ukuran 2 inch ya. Sakitnya kenapa? Ini pertama kali dikarenakan faktor dari gagal adaptasi. Jadi kemarin saya baru ambil ikan dari Jakarta. Kemudian di hari pertama mereka oke, di hari kedua mereka juga oke, dan sekarang hari yang ketiga mereka tampak tidak oke. Alias sakit ya. Jadi mereka ini seperti sedang berjuang ya untuk menyesuaikan pH dan TDS air yang baru ini ya. Karena sebelumnya itu mungkin pH dan TDS-nya jomplang ya dari tempat saya. Itu jangan panik ya kalau kalian mengalami seperti ini, meskipun kalian sudah aklimasi ya, atau sudah menyesuaikan suhu, pH, TDS, ternyata kalian juga mengalami hal seperti ini. Kalian jangan khawatir. Nah ini cenderung dia akan kena velvet ya. Kita bisa lihat dari kulitnya menghitam dan mengkucuk. Jadi awal mulanya karena gagal adaptasi ya. Karena saya ngambil sendiri dari Jakarta, itu ikannya sehat. Di farmnya sebelumnya mereka sehat dan mereka berenang-renang lincah ya, tetapi sampai di sini mereka sakit. Jadi itu dikarenakan gagal adaptasi yang memacu penyakit ya, terutama velvet. Dan cara penyembuhan yang saya akan berikan kepada kalian ini, para sobat semua, yaitu penyembuhan bisa dipakai ya, untuk nggak cuman seperti ini ya, tetapi juga bisa buat jamur, sirip grepes ya, atau borok luka juga bisa, ataupun mata berembun atau katarak ya, itu bisa menggunakan cara saya. Oke, kita langsung ya. Cara yang pertama itu adalah nyalakan heater ya, atau pemanas. Set di angka 32 sampai 30 derajat supaya suhunya stabil ya. Yang kedua adalah matikan aerator yang terhubung dengan spon itu ya. Itu kan sponnya kan untuk filter ya. Jadi filternya itu dimatikan. Entah kalian pakai filter seperti saya ini yang biofoam, atau memakai filter yang talang atau yang kanister, semua dimatikan. Biarkan memakai gelembung seperti ini. Dan saran saya jangan pakai batu ya, karena kalau batu itu riakannya ini, gelembungnya ini terlalu ramai, terlalu deras gitu ya, sehingga membuat ikannya jadi tampak lebih stres ya. Jadi pakai cara seperti ini aja, gelembung-gelembung seperti ini. Setelah itu, ini airnya kenapa warnanya hijau ya, hijau kebiruan, karena sebelumnya saya pakai akriflavin tetapi tidak mempan. Jadi begini ya sobat ya, ikan diskus ini untuk mengobatinya itu kita jangan berpatokan dengan satu obat saja, karena di masing-masing air dan keadaan ya, lingkungan itu berbeda, dan karakter ikan pun berbeda ya. Jadi dia ada cocok dengan obat ini, cocok dengan obat itu.
Jadi bila ada misalnya yang memberikan tutorial seperti saya ini ya, cara mengobati ikan diskus mereka pakai akriflavin tidak mempan, kalian jangan langsung putus asa ya. Jangan menganggap ikan kalian nggak sehat karena udah putus asa ya, nggak tertolong lagi. Jangan. Kalian bisa pakai obat yang lain, mungkin dia cocok dengan obat Methylene Blue, atau mungkin juga obat yang lain ya, seperti pomade atau Elbayo ya, atau mungkin juga Menkis seperti ini ya. Nah ini, jadi di sini saya sudah lengkap ya obat. Nah ini akriflavin, kemarin saya masukkan nggak mempan ya akriflavin. Kemudian ini ada Menkis juga, ini bukan buat obat penyembuhan tapi untuk karantina dan telur. Expro namanya ya, Expro, bukan Expro, Expro. Ini antibiotik untuk luka. Kemudian ada Menkis juga, ini untuk FMC, ini untuk bagian luar ya, tapi dia mengandung formalin. Dan yang ini yang eksternal juga, dia tidak mengandung formalin. Jadi bedanya itu yang ini mengandung formalin, yang hijau, yang ini tidak. Gitu. Dan ada juga yang untuk velvet ya, khusus buat velvet seperti ini. Dan kemudian ada yang ini untuk internal ya, berak putih, kemudian juga gembung karena cacingan atau karena hal-hal yang lain ya, yang terkait dengan internal ya. Tetapi karena kita di sini membahas soal yang di luar atau eksternal, penyakit ikan diskus yang di eksternal, ini bisa dipakai semua. Kalian bisa mencoba antibiotik ini khusus buat luka ya, atau mata katarak ya. Jadi gunakan yang ini atau yang ini. Nah, Menkis yang dua ini ya. Tetapi ikan saya ini ternyata tidak cocok dengan tiga ini. Nih, akriflavin dia nggak cocok. Menkis juga kurang cocok ya. Terus saya pakai apa? Ikan saya di rumah saya cocoknya pakai ini, pomade. Nah, kalian bingung kan? Waduh, terus gimana dong cara tahu ikan saya ini cocoknya seperti apa atau pakai obat apa? Kalian bisa menghubungi penjual sebelumnya ya. Kalau dia udah jago atau memang ikannya itu dia benar-benar yang pelihara, atau memang dia udah ngerti ikan diskus, dia akan tahu cara menyembuhkan ikan yang kalian beli. Kalian bisa menghubungin dia untuk menanyakan obat apa yang dipakai untuk menyembuhkan ikannya, biasanya pakai apa dulu gitu kan ya. Tapi kalau kalian sudah kehilangan kontaknya ya, atau tidak punya lagi kontak yang penjual, atau mungkin yang penjualnya juga jauh ya, atau kalian cuma beli di pinggir jalan terus nggak ketemu lagi orangnya, ya udah kalian bisa mencoba eksplorasi. Yang pertama pakai ini aja, akriflavin. Tapi kalau yang ini yang dijual yang murahan ya, yang 3 ribuan, yang 5 ribuan itu dia banyak mengandung air. Jadi kalian bisa memakainya agak lebih. Dan ini tidak berbahaya ya. Di sini kita bisa lihat tidak berbahaya, pemakaian berlebihan tidak berbahaya ya. Gitu. Tetapi ikan saya nggak cocok pakai ini ya, nggak cocok. Dua ini bisa kalian juga nanti beli, kalian coba ya untuk yang internal ya. Kalau nggak cocok, berarti ikan kalian sama kayak saya, pakai pomade baru bisa. Nah, untuk metode ikan yang penyembuhannya memakai pomade ya, seperti saya akan kasih tahu gimana cara penyembuhannya. Sekali lagi ini berlaku untuk kasus gagal adaptasi, jamuran, velvet, dan penyakit-penyakit eksternal lainnya ya. Itu. Jadi ikan sama kayak manusia, kalian pun sama ya. Mungkin kalau minum obat cocoknya pakai Panadol, tapi sebagian lain nggak cocok dengan Panadol, cocoknya pakai Mixagrip. Karena Panadol mungkin mengakibatkan alergi tertentu pada kalian. Ya udah, kalian jangan pakai
obat yang tidak kalian cocok ya. Jadi sama juga dengan ikan diskus ini. Jadi kalian terus bereksplor ya untuk mencari apa yang bisa menyembuhkan ikan kalian. Tapi umumnya seperti ini sih obatnya: pomade, agriflavin, dan mentis. Kalau Elbayo itu kurang ya, orang kurang terlalu suka pakai ya. Meskipun pomade ini banyak yang pakai untuk arwana ya, sedangkan Elbayo itu untuk ikan mas ya. Tetapi kalau yang ini cocok untuk ikan saya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba pomade ya nggak apa-apa, karena ini harganya lumayan ya. Kalau agriflavin itu cuma 5.000 sampai 3.000, kalau ini itu 50.000 ke atas ya. Terus ada yang palsu, ada yang asli. Kalau ini tulisannya Singapura Internasional, ada juga yang tulisannya Galaxy ya. Nah katanya sih cuma beda farm aja, beda farm gitu. Jadi kalau untuk khasiatnya sama tapi beda farm untuk penjualannya. Tapi jangan beli yang sama sekali nggak ada logo seperti ini ya, itu palsu. Jadi hati-hati. Oke, kita langsung aja. Setelah dimatikan ya ini saya nggak pakai ini ya, ini saya angkat dulu, saya nggak pakai. Kenapa ini nggak usah kita pakai? Karena nanti obatnya keserap ya sama ini ya, sama biofoam ini ya. Jadi mending diangkat aja biofoamnya. Oke, biarkan pakai yang ini aja ya, yang manual seperti ini, gelembung seperti ini ya. Nyalakan heater, airnya harus air baru ya. Kalau air yang lama kalian kalau bisa usahakan untuk mengurasnya dulu ya. Kemudian takarannya ini adalah 5 gram untuk 500 liter ya. Kita bisa lihat 5 gram untuk 500 liter. Ini kan 5 gram ya. Kalau saya, karena saya petani koboi petani diskus ya, petani diskus koboi yang nggak pakai aturan, saya biasanya asalkan warnanya udah kuning aja sudah saya anggap udah bener alat takarannya. Karena saya nggak punya alat untuk ukur ya, ukur gram-gram gitu ya. Tapi kalau kalian punya ya lebih baik ya. Jadi terserah mau pakai cara koboi seperti saya atau pakai cara ini ya, cara yang sesuai dengan takaran ya, terserah. Ini saya buka dulu. Ini ya, ini sudah saya buka. Kemudian saya akan ambil sendok. Kurang lebih seperti ini ya, setengah sendok kecil ya. Tapi jangan langsung cemplungin ke sini ya. Taruh aja dulu di air. Di air seperti ini. Kemudian airnya diisi ya dengan, maksud saya gelasnya diisi dengan air. Oke, setelah itu kita aduk ya sampai rata. Jadi untuk ukuran 70 cm ini ya, ini kan 70 cm untuk akuariumnya, saya pakai setengah sendok kecil ya, sendok makan kecil ya. Terus tinggal dimasukin aja. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kuning dia ya. Terus kita diamkan saja. Jangan lupa kasih garam ikan ya. Garam ikan secukupnya. Garam ini bagus ya, dia kaya mineral dan dia bisa untuk pencegahan ya, supaya nggak terlalu berat ya penyakitnya. Ini ya, saya kasih 1 sendok makan saja, itu 1,5 lah ya, 1,5 sendok makan. Kemudian selanjutnya saya memakai tambahan obat ya, yaitu yang biasa itu saya pakai obat ini, obat manusia ya.
itu adalah yang namanya amoxicillin. Jadi seperti ini. Amoxicillin untuk ukuran 70 cm ini saya pakai 2 butir ya. Amoxicillinnya kalau akuarium kalian di bawahnya ya pakai aja 1 butir ya. Kalau akuariumnya ukuran 60 atau ukuran 40 gitu ya, pakai aja yang ini 1 butir aja. Karena ini ukurannya 70 cm dan ikannya lumayan banyak, saya pakai 2 butir ya. Kemudian cara memakainya seperti apa? Ini kita cemplungkan aja ya ke dalam gelas ya. 1, 2 ya. Kemudian kita ambil air lagi. Nah, kita diamkan. Terus kalian pernah dengar yang namanya metronidazole ya? Metronidazole ini jangan buat untuk luka penyakit luka luar ya, atau eksternal ya. Metronidazole ini untuk bagian dalam. Jadi kalau kalian ikannya sakit pencernaan, kembung dan lain sebagainya, pakainya metronidazole. Sama dengan yang namanya cipro ya. Ciprofloxacin ini juga kurang lebih sama kayak amoxicillin ya. Tapi saya kurang cocok ikannya pakai itu, saya pakai amoxicillin. Ini untuk infeksi ya. Dan untuk kulit ya. Pada manusia, tapi kita pakai buat ikan ya. Nah, setelah ini sudah mulai ini ya. Mulai hancur dalam air, kita aduk, kemudian kita tuangkan ke dalam air seperti ini. Udah seperti ini aja. Kita diamkan selama 2 hari ya. Setelah hari kedua kalian bisa mengganti airnya lagi 0,5% ya dari air ini, kemudian diisi air baru dan lakukan cara yang sama, kasih lagi amoxicillin dan berikan lagi tadi pomade-nya ya, seperti itu. Biarkan dia memakan ya atau meminum obat ini ya. Biar meresap dulu dalam badannya, dalam pencernaannya. Itulah kenapa filter diangkat, supaya mereka bisa makan obatnya atau minum obatnya lebih maksimal ya. Kita akan berjumpa ya di hari kedua ya. Kita akan lihat updatean gimana ikannya, sehat, sembuh atau mati semua. Jadi seperti itu cara penyembuhan saya ya. Oke, kita berjumpa di video di hari kedua, tetap di Ejra Diskus. Dadah, see you sob.